Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hemoragik postpartum. Dosen pengampung Suci Anggreni, Escape MKes, yang beranggotakan yang pertama Dwi Rahmawati, Bella Siska Novitasari, saya sendiri Immanuel Katoda, Vincenzo Sutjahjo. Nah, di kali ini kami akan mempresentasikan ada 3 pemateri. Pemateri yang pertama yaitu Vincenzo, dan yang kedua Bella, dan yang ketiga Dwi Rahmawati. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, definisi. Pendarahan atau hemoragi dalam bahasa Inggris hemorrhage merupakan istilah kedokteran yang digunakan untuk menjelaskan ekstravasasi atau keluarnya darah dari tempat semula. Pendarahan dapat terjadi hanya dalam tubuh, misalnya saat terjadi peradangan dan darah keluar dari dalam pembuluh darah atau organ tubuh dan membentuk hematoma, atau terjadi hingga keluar tubuh, seperti mengalirnya darah dari dalam vagina, mulut, rektum, atau saat kulit terluka. Lanjut. Etiologi. Etiologi dari pendarahan postpartum primer dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, ton atau atonia uteri. Yang kedua, trauma dan laserasi. Yang ketiga, tisu atau retensio placenta. Yang keempat, koagulopati. Lanjut. Patofisiologi. Yang pertama, atonia uteri. Atonia uteri merupakan kegagalan miometrium untuk berkontraksi dengan baik dan mengecil sesudah janin keluar dari rahim. Pada keadaan yang normal, miometrium bisa berkontraksi sehingga menempatkan pembuluh darah robek dan mengontrol kehilangan darah sehingga mencegah perdarahan yang cepat dan berbahaya. Perdarahan dapat terjadi meskipun rahim baik kontak dan kurangnya jaringan ditahan. Maka trauma pada jalan lahir atau trauma genitalia dicurigai. Lanjut. Klasifikasi klinis perdarahan postpartum yaitu pendarahan postpartum primer, pendarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran. Penyebab utama pendarahan postpartum primer adalah atonia uteri, retensio placenta, sisa placenta, robekan jalan lahir, dan inversio uteri. Terbanyak dalam 2 jam pertama. Yang kedua, perdarahan postpartum sekunder. Pendarahan postpartum yang memiliki setelah 24 jam pertama kelahiran. Pendarahan postpartum sekunder disebabkan oleh infeksi, penyusutan rahim yang tidak stabil atau tidak baik, atau sisa plasenta yang tertinggal. Lanjut. Faktor resiko. Faktor yang mempengaruhi pendarahan postpartum adalah yang pertama usia, yang kedua paritas, yang ketiga anemia dalam kehamilan, yang keempat riwayat persalinan, yang kelima bayi makrosomia, yang keenam kehamilan ganda. Lanjut. Manifestasi klinis. Gejala-gejala perdarahan postpartum yaitu yang pertama perdarahan per vaginam, yang kedua konsistensi rahim lunak,
Yang ketiga, fundus uteri naik atau jika pengaliran darah keluar terhalang oleh bekuan darah atau selaput janin. Yang keempat, tanda-tanda syok. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella Siska. Baik, terima kasih. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi pendarahan postpartum menurut Sulaiman Sastrawinata pada tahun 2005, yaitu yang pertama sindrom Seham. Kondisi yang mengenai wanita yang kehilangan darah yang sangat banyak hingga mengancam nyawanya saat masa persalinan, atau yang mengalami tekanan darah rendah setelah masa persalinan yang dapat mengganggu suplai oksigen di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, diabetes insipidus, kondisi yang dimana seseorang terus merasa haus dan menyebabkan produksi urin yang berlebihan dari tubuh. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaan penunjang pada pasien pendarahan postpartum ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama pemeriksaan darah lengkap harus dilakukan sejak periode antenatal. Kemudian yang kedua pemeriksaan golongan darah dan tes antibodi harus dilakukan sejak periode antenatal. Kemudian yang ketiga perlu dilakukan pemeriksaan faktor koagulasi seperti waktu pendarahan dan waktu pembekuan. Selanjutnya, yang kedua pemeriksaan radiologi. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, onset pendarahan postpartum biasanya sangat cepat. Kemudian yang kedua, USG pada periode antenatal dapat dilakukan untuk mendeteksi pasien dengan resiko tinggi yang memiliki faktor predisposisi terjadi pendarahan postpartum seperti plasenta previa. Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan. Yang pertama, pelaksanaan medis. Berbagai intervensi medis untuk wanita yang mengalami pendarahan pasca partum awal bergantung pada penyebab pendarahan. Pada umumnya, pendarahan pasca partum awal akibat antonia uterus ditangani dengan mases fundus uterus dengan agen oksitosin. Jika pendarahan terjadi akibat laserasi atau tertinggalnya fragmen plasenta, klien dapat dikembalikan ke ruang pelahiran untuk perbaikan laserasi atau evakuasi fragmen plasenta dari uterus. Ini menurut Bubak 2005. Kemudian yang kedua, pelaksanaan keperawatan. Yang pertama, resusitasi cairan. Kemudian yang kedua, transfusi darah. Transfusi darah perlu diberikan bila pendarahan masih terus berlanjut. Selanjutnya, di sini masuk asuhan keperawatan. Ini yang pertama kasus. Nyonya M, usia 28 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga. Klien merupakan rujukan dari Rumah Sakit Madinah. Klien masuk melalui IGD RSUD Dr. Ahmad Mokhtar dengan keluhan keluar darah banyak, kurang lebih 500 sampai 600 ml dan berbuangkah sejak jam 23 WIB atau tanggal 17 Desember 2002. Klien postpartum kurang lebih 10 hari yang lalu. Klien partus tanggal 8 Desember 2022 dibantu oleh bidan desa di daerah Baso. Klien mengatakan badan terasa letih, klien mengatakan kepala terasa pusing, klien mengatakan tidak mampu menjangkau kamar mandi, klien mengatakan cemas dalam penyakit yang dideritanya. Pemeriksaan fisik TTV, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 96 kali per menit,
suhu 36,9 derajat Celcius, RR 22 kali per menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Analisa data. Data subjektif, klien mengatakan badan terasa letih, klien mengatakan kepala terasa pusing. Diagnos data objektifnya, mukosa mulut, klien tampak kering, klien tampak lemah dan letih. TD 130 per 90 mmHg, nadi 96 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Masalah keperawatannya, kekurangan volume cairan, etiologi, kehilangan cairan aktif atau pendarahan. Kemudian yang kedua, data subjektifnya, klien mengatakan tidak mampu menjangkau kamar mandi. Data objektifnya, rambut klien tampak berminyak, kulit klien tampak kusam, tampak ada bekas darah kering di bagian genitalia klien dan sekelilingnya. Kemudian masalah defisit perawatan diri atau mandi spesifik bagian genitalia. Etiologi kelemahan. Kemudian yang ketiga, data subjektifnya, klien mengatakan cemas dalam penyakit yang diderita sekarang. Kemudian masalah keperawatannya ansietas. Kemudian etiologi stresor atau pendarahan. Selanjutnya, masuk di dalam diagnosa keperawatan. Yang pertama, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau pendarahan. Yang kedua, defisit perawatan diri, mandi atau spesifik ke bagian genitalia, berhubungan dengan kelemahan. Kemudian yang ketiga, ansietas berhubungan dengan stresor atau pendarahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Yang pertama dengan diagnosa kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau perdarahan dengan NOC. Yang pertama yaitu keseimbangan cairan indikator dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu tekanan darah dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan ke skala 5. Yang kedua denyut nadi radial dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan ke skala 5. Yang ketiga yaitu kelembapan membran mukosa dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan ke skala 5. Yang keempat yaitu pusing dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan ke skala 5. Yang kedua yaitu hidrasi indikator dengan kriteria hasil. Yang pertama membran mukosa lembab dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan menjadi pada skala 5. Yang kedua haus dipertahankan pada skala 4 dan ditingkatkan pada skala 5. Yang ketiga yaitu nadi cepat dan lemah dipertahankan pada skala 4 dan ditingkatkan pada skala 5. Selanjutnya NIC atau intervensi. Yang pertama yaitu fluid management. 1. Monitor status dehidrasi atau kelembapan membran mukosa. Yang kedua, monitor vital sign. Yang ketiga, memelihara IV line. Yang keempat, memotivasi keluarga untuk membantu pasien makan. Yang kedua yaitu ada hipovolemia management. Yang pertama yaitu ngecek tingkat HB dan hematokrit. Yang kedua yaitu monitor tanda-tanda vital. Diagnosa yang kedua yaitu defisit perawatan diri atau mandi berhubungan dengan kelemahan dengan tujuan yang pertama yaitu perawatan diri mandi. 1. Masuk dan keluar dari kamar mandi dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan ke skala 5. 2. Membersihkan area perineum dipertahankan pada skala 4 ditingkatkan ke skala 5. Yang kedua yaitu perawatan diri
kebersihan dengan kriteria hasil yaitu 1. Meramas rambut dipertahankan pada skala 4, ditingkatkan pada skala 5. Yang kedua, mempertahankan penampilan yang rapi, dipertahankan pada skala 4 dan ditingkatkan pada skala 5. Yang ketiga, mempertahankan kebersihan tubuh, dipertahankan pada skala 4 dan ditingkatkan pada skala 5. Selanjutnya yaitu yang ke intervensi. Yang pertama yaitu bantuan perawatan diri mandi dengan kriteria hasil. Yang satu, menentukan jumlah dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Yang kedua, fasilitasi klien untuk menggosok gigi dengan tepat. Yang ketiga, fasilitasi klien mandiri sendiri dengan tepat. Mohon maaf, maksudnya fasilitasi klien mandi sendiri dengan tepat. Yang keempat, monitor integritas kulit klien. Yang kelima, monitor kebersihan kuku klien. Untuk intervensi yang kedua yaitu perawatan perineum postpartum. 1. Pantau tanda-tanda vital. 2. Vulva hygiene klien. Diagnosa yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan stresor perdarahan dengan tujuan yang pertama yaitu indikator tingkat kecemasan dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak dapat beristirahat, dipertahankan pada skala 4, ditingkatkan ke skala 5. Yang kedua, perasaan gelisah, dipertahankan pada skala 4, ditingkatkan ke skala 5. Yang ketiga, peningkatan tekanan darah, dipertahankan pada skala 4, ditingkatkan ke skala 5. Yang keempat, berkeringat dingin, dipertahankan pada skala 4, ditingkatkan ke skala 5. Selanjutnya intervensi yang pertama yaitu anxiety reduction atau penurunan kecemasan. 1. Identifikasi tingkat kecemasan. 2. Bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan. 3. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan ketakutan persepsi. Yang keempat, instruksikan pasien menggunakan latihan relaksi. Yang kelima, berikan obat untuk mengurangi kecemasan. Dan yang keenam yaitu berikan sedikit penjelasan tentang penyakit. Selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi keperawatan. Pada hari Rabu 21 Desember 2022 dengan diagnosa kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau perdarahan. Yang pertama yaitu implementasinya. 1. Memonitor status dehidrasi atau kelembapan membran mukosa. Yang kedua, memonitor vital sign. Yang ketiga, memelihara IV line. Yang keempat, memotivasi keluarga untuk membantu pasien makan. Selanjutnya, evaluasi. Subjek, klien mengatakan sudah tidak terjadi perdarahan lagi. Klien mengatakan pada badan sudah tidak terasa letih lagi. O-nya yaitu membran mukosa klien sudah lembab, klien sudah tidak tampak lemah dan letih, klien sudah off infus, tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, RR 19 kali per menit, dan masalah keperawatan teratasi, intervensi keperawatan dihentikan. Selanjutnya yaitu hari Rabu 21 Desember 2022 dengan diagnosa defisit perawatan diri atau mandi berhubungan dengan kelemahan. Implementasinya yaitu yang pertama memonitor integritas kulit klien, yang kedua melakukan vulva hygiene kepada klien. Evaluasi yaitu S, klien mengatakan sudah mandi pagi ini dibantu oleh keluarga. O, klien sudah tampak bersih pagi ini, melakukan vulva hygiene, kuku klien tampak bersih, tekanan darah 190/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, RR 19 kali per menit. Masalah keperawatan teratasi, intervensi keperawatan dihentikan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Kak Emmanuel. Baik, nah sangat luar biasa dari pemateri pertama sampai ketiga. Itu tadi pemateri tentang kami
tentang hemoragik postpartum. Nah, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang tidak berkenan kepada saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.